Judulnya adalah atau topiknya adalah kelainan pigmen dan rambut ya. Kita membahas ke kelainan pigmen dulu. Kemarin sudah sempat saya singgung kalau eh, pigmen kulit kita itu diproduksi oleh sel melanosit. Sel melanosit ini secara pada waktu embrio itu berasal dari neural crest. Nah, kemudian pada proses perkembangannya dia akan bermigrasi menuju ke beberapa lokasi. Di antaranya adalah ini kulit. Kulit itu ada di follicle rambut di bagian bulge-nya. Kemudian ada yang di membran basalis. Ada juga yang ke mata, bagian irisnya, dan juga di bagian koroidnya ya, di belakang retina. Kemudian ada di neural tube-nya, terutama di bagian optik cup-nya, kalau bagian mata, kalau kalian sudah belajar mata, ada yang di bagian cochlea, bagian dalam telinga, dan juga ada yang di bagian meningen, leptomeningen, tepatnya di leptomeningen di medula oblongata. Nah, sel melanosit ini yang melekat pada kulit itu satu sel terletak di antara 10 sel basal. Jadi setiap sel basal ada satu sel melanosit. Sehingga kalau di total per meter perseginya jumlahnya kurang lebih 1000 sampai 1500. Sebenarnya tidak banyak. Hanya saja sel melanosit ini memiliki 30 sampai 40 dendrit. Nah, sorry, memiliki banyak sekali dendrit ya. Sementara satu dendrit bisa menggapai atau mencapai 30 sampai 40 sel melanosit. Kemudian kepadatannya juga berbeda-beda di setiap area kulit. Makanya kenapa ada area kulit lebih gelap, ada yang lebih terang. Contoh di daerah yang gesekan, daerah yang terpapar sinar matahari, tentunya populasi melanositnya juga lebih padat. Fungsi utamanya adalah memproduksi melanin. Ini adalah molekul protein yang fungsinya memberikan warna pada kulit dan juga mentransfer melanin maksudnya ke sel keratinosit yang berhubungan atau berkaitan dengan dendrit dari sel melanosit. Fungsinya sendiri untuk melanin itu selain memberikan warna, sel melanin ternyata juga eh, bukan sel ya. Melanin sendiri berfungsi untuk proteksi. Jadi dia mempunyai proteksi untuk menahan atau menangkal sebagian dari paparan sinar UV. Sorry. Nah, ini sel melanositnya. Jadi, ini adalah skema dari sel melanosit yang berwarna biru ini. Dendritnya banyak. Nah, satu dendrit itu dikatakan bisa ber atau menempel di 30 sampai 40 sel keratinosit. Ini skemanya aja. Kalau di sini kelihatannya satu dendrit hanya menempel pada satu atau dua sel saja, tapi realnya satu dendrit atau satu tonjolan ini bisa menggapai 30 sampai 40 sel keratinosit. Produksi melanin, ada eomelanin yang membawa warna coklat kehitaman, sedangkan phyomelanin yang membawa warna kemerahan, jadi gabungan dari warna merah, kuning, dan juga tembaga atau koper. Nah, melanin ini pada saat diproduksi itu berada di dalam melanosom, yang mana melanosom ini merupakan vakuola atau kantung yang ada di dalam melanosit yang dihasilkan oleh aparatus Golgi. Jadi sebenarnya sih jadinya fungsinya mirip-mirip dengan apa itu eh, vesikel fagosom ya, fagosom yang ada di dalam makrofag. Makanya fungsi utamanya, fungsi lain dari melanosit itu juga sebagai makrofag karena dia bisa me- 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 memakan partikel asing ya. Jadi kantungnya ini namanya melanosom dan pada proses migrasi dari melanosit ke keratinosit, melanosom ini mengalami pematangan. eh untuk warna kulit tentunya selain ditentukan oleh melanin,
juga ditentukan oleh aktivitas melanosum sendiri. Karena melanosum ini juga bisa berubah-berubah jumlah dan ukurannya tergantung dari trauma atau paparan atau rangsangan yang diperoleh. Jadi misalkan ada paparan UV yang berlebihan, maka melanosum ini akan ukurannya mungkin akan membesar, jumlahnya akan bertambah banyak. Jadi tergantung dari apa yang menginduksi. Untuk biosintesisnya sendiri, sebenarnya untuk produksi melanin itu dipengaruhi oleh hormon tirosinase. Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Jadi melanin ini disintesis dari protein yang namanya tirosin. Jadi bahannya namanya tirosin yang kemudian diolah oleh tirosinase. Ini diproduksi oleh kelenjar tiroid ya. Kemudian eh, dipecah menjadi dopa. Jadi ditambahkan di sini, dipotong-potong menjadi dopa, lalu dipecah lagi menjadi dopaquinon. Nah, eh, untuk dopaquinon ini kemudian ditambahkan dengan sistein. Kalau tadi ada tirosin, ini sistein diolah ditambahkan menjadi 5 cysteinyl dopa yang merupakan komponen phyomelanin dan ada juga yang ditambahkan krom yang merupakan derivat dari indol sehingga menjadi komponen eomelanin yang berwarna coklat kehitaman. Nah, ini nanti yang eh, menjadi prinsip penata laksanaan dark spot atau eh, apa ya kelainan-kelainan pigmen yang berkaitan dengan melanin ya. Nanti kita bahas selanjutnya ada beberapa kelainan pigmen hiperpigmentasi. Nah ini kerjanya ada di sini obatnya. Ini adalah proses migrasinya. Kalau ini migrasi pada saat embryogenesis, jadi dari neural crest bermigrasi menjadi melanoblast yang kemudian berkembang menjadi melanosit dan ini yang tadi di beberapa tempat akan menempati tempat tinggalnya di beberapa tempat. Eh, Kemudian ini proses pembentukannya. Jadi ciri khas dari sel melanosit itu ada melanin cup di sekitar nukleusnya ya. Jadi di sekitar membran basal itu sel melanosit itu khas berwarna agak kecoklatan karena pada bagian sekitar nukleusnya ada melanin cup-nya. Ini proses pematangan dari melanosum sebelum ditransfer ke sel keratinosit, maka ada proses pematangan mulai dari stage 1 sampai stage 4 yang mana melanin ini mengalami augmentasi sesuai dengan genetiknya. Jadi ini tentunya dipengaruhi oleh genetik ya. Ada beberapa individu di dunia ini yang berbeda-beda. Ada yang warna kulitnya pucat. Kalau kita di Asia warnanya kecoklatan dan ini dipengaruhi oleh susunan melanin pada melanositnya. Nah, menginjak kelainan pigmentasi. Jadi kalau secara garis besar kelainan pigmentasi itu nanti ada yang hipopigmentasi, maksudnya warnanya eh, menjadi putih ya, kurang pigmen atau yang hiperpigmentasi.
pada dasarnya secara garis besar kelainan pigmentasi ini dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah melanin. Tapi ada juga memang yang dipengaruhi dengan ada tidaknya sel melanosit. Contoh nanti vitiligo itu sel melanositnya menghilang memang. Penyebabnya banyak, mulai dari kongenital, reaksi autoimun, kemudian paparan sinar UV. Kalau secara garis besar, seperti bisa dilihat pada tabel, ini ada yang acquired, ada yang kongenital. Nah, untuk yang hipopigmentasi acquired, ini ada beberapa jenis. Insya Allah sih yang kompetensinya cukup tinggi. Nah, ini di sini ada, coba dilihat ada tinea versicolor. Tinea versicolor ini adalah kelainan kulit infeksi karena jamur Pityriasis versicolor. Penyebabnya malassezia furfur yang mana dia bisa memanipulasi melanin karena adanya metabolit yang disekresi sehingga pada tinea versicolor menimbulkan gambaran warna yang berbeda-beda. Jadi kalau pada kulit lebih gelap gambarannya hipopigmentasi, sedangkan kulit yang terang seringkali warnanya kemerahan, makanya namanya versicolor, warnanya banyak. Kemudian ada juga yang disebabkan karena bahan-bahan kimia. Jadi ini bisa menyebabkan eh, kelainan yang sifatnya reversible dan ada juga yang irreversible. Ada dulu kasus vitiligo di karyawan eh, apa namanya karyawan suatu perusahaan kimia di Jepang yang mengalami vitiligo karena adanya paparan bahan kimia di eh, pabrik tersebut. Untuk yang kongenital, kalau yang hipopigmentasi ada albinisme, ada pibaldism, ya. Kalau yang lain-lain ini kompetensinya memang tidak ada, jadi kayak nevus anemicus, tuberous sclerosis kompleks, ini kelainan genetik yang sifatnya sindrom ya, kumpulan gejala. Untuk yang hiperpigmentasi, nanti bisa kalian pelajari ada freckles, kemudian melasma, ada lentigo. Kalau fixed dark eruption ini adalah kelainan erupsi obat ya kemarin ya, yang bisa menyebabkan pigmentasi pada kulit. Terus untuk malignan melanoma ini dipelajari di tumor, kuliah tumor besok. Yang pertama, kelainan hipopigmentasi. Jadi, kelainan hipopigmentasi ini adalah kelainan kulit yang ditandai dengan berkurangnya pigmen pada kulit. Sebutan lainnya bisa leukoderma, tapi sebenarnya ini berbeda ya. Jadi, ada kelainan kulit sendiri yang memang namanya leukoderma. Tapi kalau dulu terminologinya dijadikan satu, jadi kelainan hipopigmentasi itu adalah bisa leukoderma sebutannya atau hipopigmentasi sendiri. Ada juga yang lebih detail, jadi bukan melanositnya yang berkurang, tapi melaninnya. Jadi kelainannya sendiri disebut hipomelanosis atau amelanosis. Ini terkait dengan jumlah melaninnya. Sedangkan depigmentasi ini kalau hilangnya melanosit sendiri. Jadi eh, vitiligo itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai depigmentasi karena memang melanositnya menghilang gitu. Kelainan hipomelanosis sendiri atau hipopigmentasi, hipomelanosis, hilangnya, berkurangnya pigmen itu ada yang melanositopenic hipomelanosis, jumlah sel melanositnya juga berkurang, atau yang melanopenik hipomelanosis. Jadi jumlah sel melanositnya normal, tetapi terjadi kegagalan produksi maupun transport dari melanin. Untuk menegakkan diagnosis, karena kalau dilihat secara klinis gambarannya hampir sama sebenarnya, tapi ketika diperiksa dengan beberapa metode tertentu, maka gambarannya bisa berbeda. Yang dalam hal ini yang bisa ditegakkan adalah vitiligo ya, dengan menggunakan pemeriksaan wood lamp itu akan tampak jelas gambarannya pendarannya lebih putih dibandingkan kalau kita lihat tanpa wood lamp. Yang kedua tentunya dengan biopsi, karena kita bisa mengetahui dari biopsi jumlah selnya bagaimana. Ini skemanya, jadi untuk kelainan hipopigmentasi itu bisa disebabkan karena bahan kimia, kemudian autoimun, vitiligo, kemudian bisa karena reaksi inflamasi, bisa karena penyakit infeksi, dan juga karena kelainan endokrin.
Ini dibagi menjadi dua, yaitu hilangnya atau rusaknya sel melanosit atau adanya kelainan metabolisme dari tirosin tadi itu yang menyebabkan produksi melaninnya berkurang. Untuk kelainan genetik yang disebabkan karena gangguan metabolisme tirosin itu adalah albinisme, sedangkan kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan melanosit adalah pibaldism. Kalau fenilketonuria ini disebabkan karena timbunan metabolisme, kelainan metabolisme pada fenilketon. Yang pertama adalah vitiligo. Vitiligo ini adalah penyakit depigmentasi yang didapatkan pada kulit, membran mukosa, dan juga rambut. Meskipun memang ada penggolongannya nanti ya. Ada yang di kulit aja, ada yang di rambut aja, dan ada yang di mukosa saja. Karakteristik utamanya yaitu adalah rusaknya sel melanosit di epidermis. Jadi melanositnya rusak karena proses autoimunitas dimakan oleh imunitas tubuh pasien sendiri. Ini ada yang progresif, ada yang ada yang stabil ya. Faktornya cukup kompleks. Ada yang dipengaruhi oleh faktor genetik, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu yang tadi saya ceritakan. Jadi ada pengaruh paparan bahan kimia yang menyebabkan sel melanosit dari seorang individu itu menghilang. Karakteristiknya berupa makula. Ada yang masih ingat makula itu apa? Siapa nih? Tunjuk aja ya. Perubahan Ada warna yang masih. kulit. Kenapa? Perubahan warna kulit, Dok. Ya, jadi lesi kulit yang berupa perubahan warna kulit saja, bukan peninggian ya. Nah, untuk prevalensinya yang cukup banyak di kulit yang berwarna ya. Afrika, Afro-Karibian, kemudian kulit-kulit seperti kita itu cukup banyak dibandingkan dengan orang-orang Kaukasian. Orang-orang Kaukasian itu yang berkulit putih itu jarang kasus vitiligo ditemukan karena memang kulitnya juga sudah pucat. Dapat terjadi pada semua gender. Pasien anak banyak gitu ya, anak-anak ada dan ada juga yang dewasa muda, pasien tua juga ada. Jadi ada yang munculnya di usia tua. Tetangga saya sendiri usianya baru muncul atau vitiligonya baru manifest di usia kurang lebih 50-an tahun ya. Ini tadi, untuk patogenesisnya memang sangat kompleks ya. Sampai sekarang belum bisa dipahami satu persatu karena mereka saling berinteraksi dan ini yang menyebabkan tata laksananya juga menjadi sulit karena ketika kita mengatasi satu lesi vitiligo dan membaik, belum tentu ke depannya nanti sama sekali tidak muncul. Kemarin saya melakukan terapi pada pasien vitiligo, ada harapan untuk membaik karena ada mulai muncul pigmentasi, cuman ya kita tidak bisa menjamin apakah nanti ke depannya tidak muncul lesi yang baru ya. Untuk faktor genetik dan non genetik ini tentunya berkaitan dengan fungsi dan ketahanan melanositnya. Ada yang melanosit kalau seperti kita mungkin terpapar dengan sinar matahari itu sel melanositnya memiliki ketahanan sehingga tidak berubah menjadi rusak gitu ya. Sedangkan pada individu yang lain, individu yang mengalami vitiligo itu melanositnya mengalami kerusakan dan mudah rusak. Entah kenapa gitu. Nah, faktor yang lain ini adanya defek pada adesi melanosit. Jadi melanositnya tidak mampu untuk menempati lokasi yang sudah ditentukan secara genetik. Kemudian ada kerusakan neurogenik, ini terkait dengan autoimun. Kerusakan biokimiawi ini karena bisa juga disebabkan karena paparan bahan kimia dan autotoksisitas ini. Jadi bukan antibodinya yang langsung menghancurkan sel melanosit, tapi adanya racun. Jadi bukan antibodi, tapi ada racun yang toksin yang ada di dalam tubuh kita yang sifatnya menghancurkan sel melanosit. Ini seringkali vitiligo itu dikaitkan dengan adanya penyakit autoimun yang lain. Bisa tiroid, ya tadi karena memang bahan bakunya adalah tirosin, kemudian rheumatoid arthritis, psoriasis, diabetes tipe 1, anemia perniciosa, SLE, dan juga Addison.
Ini belum bisa dijelaskan ya, kenapa pada penyakit ini, tapi dilakukan penelitian empiris, ternyata penyakit-penyakit ini yang seringkali berkaitan dengan vitiligo. Ini etiologinya, jadi bisa secara genetik, kemudian autoimun, dan juga biokimia. Untuk yang genetik itu sebagian besar kasusnya sporadik, maksudnya bisa terjadi di mana aja, bisa tersebar di mana aja di seluruh dunia. Setelah diteliti, untuk vitiligo yang generalisata itu ada kelainan pada beberapa locus gen. Ini bisa dilihat sendiri ya. Untuk yang vitiligo yang unilateral, ini didapatkan mutasi pada gen yang bertanggung jawab pada kelangsungan hidup melanosit atau melanoblastnya atau sel puncanya. Tapi ini juga belum jelas dan masih perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk autoimun, ini adanya autoantibodi yang bersifat anti melanosit. Jadi pada orang-orang vitiligo ada antibodi yang beredar pada sirkulasi dan ini sifatnya adalah menghancurkan eh, apa itu melanositnya. Kemudian ada juga sel T-nya. Jadi sel T yang sifatnya sitotoksik. Sitotoksik maksudnya yang menghancurkan sel melanosit. Jadi spesifik pada sel melanosit. Dihancurkan oleh sel T-nya sendiri. Kemudian faktor biokimia di sini bisa disebabkan karena biokimiawi dari sel melanositnya sendiri atau paparan ada paparan apa itu namanya? Radikal bebas yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel melanosit. Manifestasi klinisnya yaitu makula berwarna putih, biasanya homogen dengan batas yang sangat tegas biasanya ya. Untuk predileksinya terutama pada area-area yang terpapar UV dan area-area periorifisial. Ini kemarin pasien saya di sekitar mulut ya. Jadi memang di wajah dan itu biasanya sangat memberikan rasa mengganggu terutama dari segi kosmetik. Kemudian untuk faktor pemicunya banyak sebenarnya. Bisa karena trauma fisik, kemudian bisa karena sunburn, yang bisa karena stres. Nah, ini bisa ngaruh banget ya. Kadang-kadang pasien vitiligo itu muncul lesi baru karena dia stres. Lalu yang paling penting sebenarnya bisa muncul secara spontan. Jadi tiba-tiba aja muncul lesi vitiligo. Eh, bisa di, bisa juga disertai dengan leukotrikia. Jadi rambutnya juga mengalami depigmentasi pada lesi vitiligonya. Jadi misalkan alisnya menjadi putih sebagian saja atau rambutnya. Jadi kalau kalian nanti menemukan pasien dengan keluhan uban pada satu titik saja dan mengumpul, itu curiganya adalah suatu vitiligo. Biasanya kalau ada kondisi seperti ini, maka prognosisnya menjadi kurang baik. Ini untuk manifestasi klinisnya ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang generalisata, ini di beberapa tempat yang cukup luas. Ada yang universalis ini maksudnya seluruh tubuh seperti Michael Jackson itu yang universalis dan juga lokalis. Cuman memang pada satu pasien itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa dikelompokkan dalam satu golongan klasifikasi karena seringkali tumpang tindih. Jadi dia mengalami generalisata tapi juga yang lokalis gitu. Atau awalnya dia vitiligo lokalis tapi kemudian dia meluas menjadi yang generalisata atau universalis. Ini manifestasi klinisnya. Jadi ada yang segmental atau multivokal. Ini ada yang kalau ini multivokal ya. Segmental itu biasanya satu sisi. Nah, kalau kayak gini ini kita sulit menyebutkan segmental karena terjadi pada kanan kiri tapi tidak semua bagian gitu. Kalau ini yang cenderung universalis, hampir semuanya hilang. Tapi di area wajah ada, tapi tidak menutup kemungkinan ini satu badan hilang semua. Ini jadi tidak jelas sebenarnya. Kadang saya dulu pernah dapat pasien, dia merasa kulitnya itu putih, tapi kemudian ada bercak hitam. Tapi kalau dilihat lesinya sebenarnya seperti vitiligo. Cuman pasiennya merasa awalnya kulitnya putih hanya ada bercak-bercak hitam dan sebenarnya itu khas untuk vitiligo ya. Ini yang apa namanya segmental. Jadi misalkan ada satu lesi gitu ya,
ada di area sini aja. Kalau pasien saya kemarin di area sini saja, sudut bibir bawah cuma satu, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi progresivitas di kedepan harinya. Untuk diagnosis tentunya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, itu yang utama. Untuk pemeriksaan laboratorium ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi apakah ada penyakit autoimun yang lain. Apa saja yang dilakukan? Bisa pemeriksaan tiroid T4, TSH, kemudian apakah ada SLE dengan anates dan juga pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui penyakit sistemik lainnya. Kalau pemeriksaan histopatologi ini sebenarnya jarang dilakukan ya. Jadi ini untuk mengkonfirmasi aja sebenarnya sel melanositnya memang menghilang atau apa namanya, apakah dia sebenarnya bukan vitiligo. Jadi kelainan pigmentasi yang lain. Untuk diagnosis bandingnya, kalau yang generalisata itu bisa tinea versicolor, bisa morbus Hansen, skleroderma. Skleroderma juga warnanya kulitnya menjadi pucat ya, atau menghilang. Kenapa? Karena memang pada skleroderma terjadi proses autoimunitas pada dermis yang ini berpengaruh pada keberadaan sel melanosit di basal membran. Kemudian ada lupus, kemudian ada melanoma, kemudian ada hipomelanosis gutata yang idiopatik, ini biasanya pada orang-orang tua. Kemudian ada drug-induced depigmentation, kemudian hipopigmentasi, pasca inflamasi, dan juga hipomelanosis. Untuk yang localized itu bisa nevus anemicus, ini ya. Yang localized yang maksudnya seperti ini. Ini bisa nevus ya. Nah, yang ini bisa nevus. Ada orang yang memang mempunyai nevus atau tanda lahir yang berupa bercak hipopigmentasi. Kemudian prognosisnya, perjalanan klinisnya sulit sekali diprediksi. Tadi saya bilang pasien saya saat ini hanya mempunyai satu lesi saja pada sudut bibir kirinya. Tapi saya tidak bisa memprediksi apakah ke depannya lesinya ini akan tetap atau bertambah. Ya, biasanya bisa progresif dan sulit dikontrol. Tapi parameter yang bisa digunakan itu durasinya. Jadi mulai kapan dia mengalami vitiligo dan dilihat progresivitasnya, lalu ada tidaknya leukotrichia. Untuk fenomena Kupner ini maksudnya adalah lesi yang muncul baru karena adanya trauma. Jadi pada saat misalkan nih pasien vitiligo mengeluhkan adanya lesi baru setelah dia menggaruk lesi yang lama. Nah, ini prognosisnya bisa diperkirakan bahwa ini terjadi vitiligo yang tipe progresif, bisa meluas dengan cepat. Untuk penata laksanaannya, sampai sekarang memang belum ada penata laksanaan yang optimal ya. Jadi ada sering banyak modalitas terapi yang terus dikembangkan hingga saat ini untuk memberikan tata laksana yang optimal, dan ini sifatnya individual karena masing-masing orang juga berbeda-beda respon terapinya. Prinsipnya adalah mengupayakan repopulasi dari sel melanosit. Jadi kita berharap sel melanositnya itu bisa tumbuh kembali, bisa diproduksi lagi dari stem cell atau melanoblas yang ada pada tempat-tempat tertentu tadi. Kemudian harapannya bisa terjadi repigmentasi. Jadi memang sih ada yang terjadi repigmentasi dengan spontan, jadi lesi vitiligonya membaik sendiri. Tapi tentunya ini nggak bisa diprediksi juga. Kemudian ada juga yang melakukan transplant, jadi kita ambil pigmen dari sel kulit yang masih ada pigmennya, dengan mengambil melanositnya lalu kita transplant. Jadi ada kemarin salah satu rekan saya melakukan transplant sel kulit, transplant kulit. Jadi diambilkan kulit dari bagian tubuh yang masih ada warnanya, kemudian dilakukan transplant. eh ini tata laksananya, jadi tujuannya tadi ya stabilisasi dan repigmentasi. Ada ada yang menggunakan terapi topikal, ada yang menggunakan terapi kombinasi. Tapi seringnya kombinasi karena memang lesinya juga
eh, jarang yang localized. Untuk yang topikal, kalau untuk yang tata laksana topikal ini diperuntukkan untuk lesi yang kurang dari 5% luas area tubuh. Bisa menggunakan steroid topikal atau imunomodulator. Dalam hal ini adalah calcineurin inhibitor. Kemudian terapi fototerapi ini kalau luas, biasanya kalau lebih dari 5% maka sudah ada indikasi menggunakan kombinasi antara fototerapi dan terapi topikal. Lalu jika responnya tidak membaik atau responnya sangat buruk, dapat dipikirkan kosmetik saja. Jadi di cover, pernah tahu ya kalau orang vitiligo menggunakan foundation ya ditutup, jadi ditutup dengan kosmetik tapi tidak menghilangkan vitiligonya. Ini tadi yang saya bilang dengan grafting, jadi apa ditanam kulit yang masih ada pigmennya, kita biopsi, kita ambil, dipotong kecil-kecil gitu, kemudian ditanam. Harapannya pigmen yang ada pada kulit yang kita tanam itu bisa menyebar ke kulit yang menghilang pigmennya. Lumayan menarik ya tata laksananya dan hasilnya cukup signifikan. Lalu bisa juga dengan laser, jadi kita rangsang melanositnya itu untuk berfungsi dengan menggunakan termal. Jadi dengan bedah laser kita picu supaya melanositnya aktif kembali dengan termal. Ini algoritmanya, jadi nice to know aja. Jadi memang kalau untuk tata laksananya sulit. Yang bisa kalian lakukan mungkin yang ukurannya kurang dari 5% tadi, karena bisa dilakukan dengan pemberian topikal kortikosteroid, kita coba gitu ya. Kalau misalkan tidak membaik, bisa dilakukan rujukan. Ini yang saya lakukan dengan pasien saya kemarin dengan excimer laser. Eh, Setelah dilakukan 3 kali excimer laser, ini menunjukkan adanya tanda-tanda repigmentasi. Mudah-mudahan aja berhasil, karena itu sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Untuk komplikasinya, tentunya kalau pada mata bisa terjadi uveitis karena memang melaninnya juga berkurang. Pada kelainan telinga, karena ini terkait dengan sensori neural tube-nya, maka kalau ada kelainan pada telinga itu berupa sensori neural hearing. Kemudian keganasan kulit, ini karsinoma sel basal, tapi ini mulai dibantah. Jadi dulu dikhawatirkan pasien-pasien vitiligo karena kehilangan pigmennya, maka dia akan mudah terpapar keganasan akibat sinar matahari. Tapi ternyata setelah dilihat populasinya itu tidak berkaitan dengan vitiligo ternyata. Berikutnya adalah albinisme. Albinisme atau kalau ininya kelainan kulitnya namanya albino ya. Albinisme itu biasanya seringkali didapatkan keluhan juga pada mata. Jadi albinisme ini kalau dilihat dari pemeriksaan histo PA-nya, ternyata yang abnormal itu adalah melaninnya. Sedangkan melanositnya sebenarnya jumlahnya normal. Kelainan manifestasi klinisnya berupa kehilangan pigmen yang sifatnya difus merata ya. Bisa sampai di rambut dan juga mata. Nah, ini seringkali dengan kelainan lain juga. Jadi kalau pada mata ada didapatkan nistagmus dan juga strabismus, karena memang kemungkinan adanya sel melanosit yang bermigrasi dari neural crash itu juga mengalami, sehingga ada gangguan saraf di mata. Lalu ada fotofobia. Fotofobia ini karena jumlah melanin yang ada pada retina tadi, koroid badan koroid tadi berkurang, sehingga pasiennya seringkali mengeluhkan silau atau fotofobia. Populasinya 1 banding 20.000 orang dan seringkali didapatkan pada ras Afrika. Albino ini diturunkan secara genetik, jadi genetiknya resesif ya. Jadi dia akan menjadi manifest kalau pasangan suami istri itu membawa gen albino. Untuk gambaran klinisnya, kulit tidak berpigmen, jadi pigmennya tidak ada dan tentunya tidak di kulit saja, tapi mengenai rambut dan juga mata. Dan didapatkan juga kelainan lain pada mata yaitu nistagmus.
Yang paling sering terjadi adalah Oculocutaneous albinism. Ini sebenarnya ada banyak subtipenya. Yang paling sering terjadi adalah OCA 1 dan juga OCA 2. Ini ya, jadi bagaimana patogenesisnya? Ini merupakan kelainan karena kelainan genetik resesif, yang sifatnya resesif. Ini menyebabkan kerusakan atau tidak diproduksinya melanin sehingga eh, muncul lesi-lesi depigmentasi pada beberapa bagian tubuh. Ini jenis-jenisnya ya. Tadi yang banyak adalah tipe 1 dan tipe 2. Ini gambaran klinisnya. Jadi selain pada kulit, juga ditemukan kelainan pada rambut dan juga mata. Ini juga ya. Ini komplikasinya. Jadi terutama yang sekarang ditegaskan atau di-highlight adalah kelainan penurunan ketajaman visualnya. Sedangkan untuk kelainan kulitnya itu memang, nah ini berbeda dengan vitiligo ya. Kalau pada albino itu kejadian keganasan kulitnya juga masih banyak sehingga memang disarankan untuk eh, apa namanya albino ini menggunakan pelindung supaya tidak terpapar sinar mata pada mata dan tentunya menggunakan baju tertutup. Ini adalah kelainan lain yang sifatnya autosomal dominan, pibaldism, dikatakan atau didiagnosis sebagai albino parsial. Manifestasi klinisnya khas yaitu adanya makula bercak berwarna hipopigmentasi yang berbentuk diamond. Ini yang dimaksud diamond ya. Jadi bentuknya segi berapa ini? Segi 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang bentuknya seperti diamond atau disebut dengan white forelock. Ini didapatkan sejak lahir. Jadi pada saat lahir sudah didapatkan kelainan seperti ini. Seringkali area rambut atau rambut pada area lesi itu juga memutih. Untuk abnormalitasnya yaitu pada gen c-KIT yang berkaitan dengan migrasi dari melanoblast. Jadi ini ya, ini adalah apa namanya makula hipopigmentasi yang berbentuk diamond. Pada pemeriksaan histopea jumlah melanositnya berkurang dan untuk tata laksananya ini masih memungkinkan untuk dilakukan graft karena dia masih memiliki area kulit yang ada warnanya, ada melaninnya, berbeda dengan albino. Kalau albino tadi menghilang secara keseluruhan, tapi kalau pibaldism ini masih dilakukan graft. Untuk berikutnya adalah pityriasis alba. Jadi kalau ini orang Jawa bilang itu terataan ya. Siapa yang dulu waktu kecilnya sering terataan? Biasanya di wajah. Biasanya juga terjadi pada pasien-pasien yang kulitnya tidak cerah, tidak terlalu cerah. Jadi manifestasi klinisnya adalah kelainan kulit berupa makula yang bisa plak juga sih ya, yang berwarna hipopigmentasi dengan batas yang tidak tegas dan bentuknya seringkali tidak beraturan. Ini kadangkala disertai juga berwarna kemerahan. Nah, ini tadi yang saya bilang bisa berupa plak,
Kemudian ada skuamanya juga, seringkali asimptomatis, tapi kadang-kadang ada yang mengeluhkan rasa terbakar atau rasa panas gitu ya. Umumnya muncul pada saat musim panas dan lebih sering didapatkan pada anak-anak. Untuk patogenesisnya belum jelas, tapi seringkali dikaitkan dengan kondisi atopik pada seseorang. Untuk gambaran histo-PA-nya, jumlah dan fungsi dari sel melanositnya menurun di sini karena proses yang tidak diketahui. Dengan pemeriksaan lampu Wood itu gambaran hipopigmentasinya tidak jelas, tidak seperti vitiligo. Dan umumnya ini ya terjadi pada pasien-pasien yang kulitnya tidak cerah. Predileksi yang paling sering adalah area facialis, kemudian bisa juga pada ekstremitas. Kemudian seringkali ini didiagnosis banding dengan PANU ya, pityriasis versicolor, karena memang mirip sekali. Untuk tata laksananya biasanya cukup diberikan kortikosteroid topikal oles dan juga diberikan pelembab karena sebenarnya sesuai nanti pityriasis alba ini akan membaik kondisinya ketika pasien menginjak masa-masa pubertas ya. Ini ini yang dibilang terataan ya. Jadi ini adalah makula. Kalau diraba sebenarnya kasar, jadi bisa disebut juga sebagai plak ya. Ini plak warnanya hipopigmentasi dan seringkali ada kemerahan atau eritematus di beberapa titik ya. Ini ya. Ini kemerahan, eritematus, terus ini ada skuamanya. Jadi seperti panu memang, tapi ini tidak gatal. Sebelum ke kelainan hiperpigmentasi, untuk kelainan hipopigmentasi ada yang mau ditanyakan Mungkin masih belum ada dokter. atau mau ditanya? Mungkin masih belum ada dokter. Nanti lebih terakhir mungkin dokter. Ini ada, ini 80, sorry 79 yang ikut. Tadi naik 82, sorry 81, ini turun lagi. Ya wes, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita menginjak pada kelainan hiperpigmentasi. Jadi berbeda dengan hipopigmentasi, maka hiperpigmentasi ini adalah kelainan kulit yang ditandai dengan meningkatnya pigmentasi kulit. Dapat disebabkan karena produksi melaninnya yang meningkat atau aktivitas melaninnya. Jadi melanosomnya menjadi lebih padat gitu, lebih gelap atau karena deposit metabolit obat. Jadi ada beberapa obat itu yang terdeposit di kulit sebagai pigmen. Contohnya adalah logam berat atau memang kelainan lain seperti melasma itu yang sampai sekarang belum jelas. Memang dugaannya adalah faktor aging ya, tapi memang dipengaruhi oleh genetik dan lain-lain. Bisa karena kongenital, bisa karena dapatan atau acquired. Untuk yang dapatan itu seringnya karena kelainan endokrin, kemudian nutrisi, faktor nutrisi, kemudian kelainan metabolik, tumor, kemudian faktor fisik atau paparan sinar matahari, kemudian obat-obatan, contohnya obat-obatan MH, obat-obatan apa tuh ARV dan adanya toksin. Patofisiologinya secara garis besar hiperpigmentasi itu disebabkan karena meningkatnya deposit melanin pada kulit, kemudian adanya deposit derivat obat-obatan pada kulit, dan adanya pembentukan pigmen selain melanin karena pengaruh bahan kimia. Jadi ada pembentukan pigmen lain, jadi bukan derivat obatnya yang menumpuk di kulit, tapi karena adanya pigmen lain yang dibentuk karena pengaruh obat tadi. Jenisnya ada macam-macam, ada yang faktor genetik, contohnya adalah freckles, lentigen. Freckles itu bintik-bintik hitam di wajah yang biasanya pada orang-orang bule ya. Dan anak bule ada bintik-bintik kehitaman di wajah, kemudian faktor endokrin di sini kehamilan terutama. Jadi seringkali pada ibu-ibu hamil itu didapatkan pigmentasi pada area-area tertentu. Contohnya adalah leher. Kemudian faktor metabolik, nutrisi, kemudian obat-obatan,
Contohnya adalah obat-obatan yang mengandung arsen, minoxidil, antibiotik, post-inflammatory, jadi peradangan pada kulit itu juga menyebabkan apa, hiperpigmentasi dan juga adanya kelainan seperti tumor dan tanda lahir. Sebentar. Nah, ini mekanismenya. Jadi ada yang disebabkan karena genetik, kemudian ada yang disebabkan karena paparan sinar UV, ada yang disebabkan karena kelainan endokrin, post inflamasi, dan juga apa namanya, sudah ya, sindroma ini juga sama. V. Aule ini juga sindroma pada neurofibromatosis di mana di sini melanositnya memang jumlahnya pada lesi itu lebih banyak. Kemudian karena proses inflamasi di sini sel melanositnya tetap jumlahnya atau normal tapi terjadi overaktif. Jadi ini adalah beberapa kelainan yang bisa dikelompokkan berdasarkan di mana sih ini kelainannya gitu ya. Yang sebentar. Oke, melasma. Oh, sorry. Ya, melasma ini nama lainnya adalah kloasma atau mass of pregnancy. Jadi, kenapa? Karena seringkali dimulai muncul pada saat terjadi kehamilan. Meskipun pada beberapa orang enggak gitu ya, karena melasma juga bisa terjadi pada laki-laki. Nah, kelainannya terutama pada area wajah dan sifatnya dapatan. Ini wanita lebih banyak memang daripada laki-laki, tapi laki-laki memang ada yang mengalami melasma. Faktor predisposisi genetiknya ada. Jadi kalau misalkan dulu orang tuanya ada yang mengalami melasma, maka anak-anaknya ada kecenderungan untuk mengalami melasma juga. Lebih sering didapatkan pada tipe kulit Fitzpatrick 3 sampai 4. Jadi kalau pada kita orang-orang Asia itu kulitnya adalah tipe 3 sampai 5. Semakin tinggi tipenya semakin gelap. Nah, ini yang apa namanya sering kita jumpai. Kalau pada orang bule memang justru sedikit, tapi yang banyak adalah freckles. Munculnya bisa terjadi kebanyakan pada fase pramenopause, jadi usia dekade 30, dekade 3 atau dekade 4 gitu ya. Jarang muncul pada dekade 2. Untuk patogenesisnya, jumlah dan aktivitas melanositnya meningkat, serta aktivitas melanofagnya meningkat. Ini jadi areanya area tertentu ya. Tidak ada ceritanya melasma itu di pantat. Tidak ada ceritanya melasma itu di punggung tangan. Nggak ada. Melasma memang areanya di wajah. Kemudian seringkali tidak muncul pada usia-usia prapubertas. Jadi pada anak-anak jarang, usia 20-an juga jarang. Untuk apa namanya individu wanita dan kulitnya lebih tidak, saya jarang menyebutkan pasien itu hitam ya. Jadi kulitnya tidak cerah gitu, seringkali muncul melasma. Dan seringkali juga muncul pada pada saat terjadi kehamilan. Bahkan dikatakan setelah melahirkan baru muncul, itu juga ada. Patogenesisnya belum jelas, jadi merupakan kondisi yang kompleks disebabkan oleh interaksi antara faktor genetik, kemudian hormonal, dan juga paparan UV. Jadi kalau misalkan ditanya ya, seringkali pasien tuh nanya ini sebenarnya kenapa? Karena memang patogenesisnya juga belum jelas. Untuk pencetus, nah ini agak membingungkan antara faktor penyebab dan faktor pencetus ya. Faktor penyebabnya memang ya belum jelas tadi itu interaksi antara genetik, hormonal serta paparan UV. Sedangkan untuk pencetusnya seringkali juga tumpang tindih. Paparan UV itu juga bisa mencetuskan tapi juga bisa juga sebagai faktor etiologi. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mencetuskan, diantaranya adalah pil KB
kemudian disfungsi tiroid, estrogen replacement terapi. Nah, ini pada pasien-pasien yang tua, yang menopause, kemudian dia mendapatkan terapi hormonal. Nah, ini seringkali terus terjadi melasma. Adanya tumor pada ovarium itu juga bisa ditandai dengan adanya melasma, faktor kosmetik, nutrisi, obat-obatan, fototoksik dan fotoalergi serta kehamilan. Manifestasi klinisnya yaitu berupa makula, jadi lesi perubahan warna saja pada kulit yang berwarna coklat muda hingga coklat tua dengan batas yang seringkali tidak tegas karena memang jenisnya ada nanti bermacam-macam. Kita jelaskan, kita bahas sendiri ya. Nah, untuk penggolongannya sekarang, penggolongannya itu bisa berdasarkan distribusi lesinya, bisa berdasarkan kedalaman lesinya. Untuk distribusinya itu sentrofasial, ini pada bagian tengah wajah, nanti ada skemanya. Kemudian ada bagian malar, ini di bagian pipi kanan kiri, dan pada bagian mandibular ini terutama pada bagian dagu. Lalu untuk kedalaman lesi, ini pemeriksaannya dengan menggunakan lampu Wood. Kita bisa melihat secara sekilas ya, apakah ini melasma tipe epidermal kah atau tipe dermal kah? Tapi seringnya adalah campuran. Pada satu individu, melasma itu tipe melasmanya adalah epidermal dan juga dermal. Ini adalah skemanya. Jadi kalau sentrofasial ini pada bagian tengah wajah, mulai dari dahi, hidung, pipi kanan kiri dan juga dagu. Ini yang malar ini adalah pipi kanan kiri dan juga hidung, serta mandibular ini area dagu. Ini yang pemeriksaan kedalaman berdasarkan kedalaman pigmennya dengan menggunakan lampu Woods. Jadi biasanya kalau periksa dengan lampu Wood, tipe epidermal itu warnanya coklat terang, jelas. Kemudian kalau yang dermal itu sedikit lebih ke arah ada hint abu-abunya, ada hint abu-abunya. Sedangkan yang mix ini biasanya ini apa namanya tipe campuran. Ini kenapa dibedakan berdasarkan lokasinya? Karena ini untuk menentukan prognosisnya. Tipe epidermal itu seringkali lebih mudah ditata laksananya karena lokasinya agak di permukaan. Sedangkan yang tipe dermal itu lebih sulit karena lebih dalam. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh yang tipe mix. Ini warnanya jelas dan warnanya, kalau ini yang epidermal, ini lebih mix karena warnanya agak keabu-abuan juga. Nah, untuk dua tipe ini lebih mudah diterapi daripada yang melasmanya samar. Untuk diagnosis bandingnya bisa hiperpigmentasi pasca inflamasi, bisa freckles, bisa lentigo senilis pada orang tua, bisa ochronosis eksogen, ini disebabkan karena timbunan hidroquinon. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang sering menggunakan bleaching. Hidroquinon itu adalah bleaching kulit yang masih dijadikan obat untuk pemutih dan masih sebagai obat standar atau baku emas gitu ya. Tapi jika pemakaiannya tidak beraturan, maka dapat menyebabkan kelainan pigmentasi karena timbunan partikel obat atau metabolit obat di kulit yang dinamakan dengan ochronosis eksogen. Lalu drug induced hyperpigmentation dan juga lichen planus. Pemeriksaan penunjangnya sebenarnya sederhana. Kalau ada lampu Wood bisa dilakukan pemeriksaan untuk memastikan dan mengetahui kedalaman melasmanya, atau jika diperlukan dilakukan biopsi. Tapi ini hampir tidak pernah saya lakukan untuk pasien-pasien melasma saya. Jadi ini untuk membedakan aja sih apakah ini benar-benar melasma atau ada ochronosis atau timbunan hidroquinonnya. Angka rekurensinya tinggi, sampai sekarang belum ada tata laksana yang dikatakan optimal untuk satu orang, masing-masing orang. Jadi masih tetap dikembangkan beberapa jenis treatment, kemudian obat topikal untuk tata laksana melasma. Ini ya, manajemen utamanya terutama harus memproteksi dari sinar UV, harus. Karena memang tadi dikatakan sinar UV itu pencetus munculnya melasma. Kemudian sunscreen, penggunaan sunscreen minimal SPF 30, boleh lebih tapi sekali lagi dipengaruhi oleh jenis kulit pasien. Kemudian ini melasma yang epidermal tadi yang cukup tegas batasnya, itu tata laksananya lebih responsif
durasi pengobatannya cukup panjang karena memang bisa jadi seumur hidup ya. Jadi kalau sudah muncul melasma, pasien itu akan sulit dihilangkan ruam kulitnya, tapi masih memungkinkan untuk dipudarkan. Jadi itu yang kita lakukan. Obat-obatannya yang topikal ini adalah bleaching. Bleaching itu hidroquinon ini yang masih lini pertama untuk pengobatan melasma. Konsentrasi yang digunakan 2-5%, kemudian bisa asam retinoat atau tretinoin, kemudian asam azelaic, asam glikolat, dan juga asam kocik. Kemudian pengobatan oral ini ada beberapa metode terapi yang dikatakan memperbaiki melasma, tapi memang kembali lagi pada masing-masing individu, tidak semua hasilnya sama. Bisa menggunakan asam ascorbat atau vitamin C, asam tranexamat, kemudian glutathione dan juga picogenol. Untuk bahan bedah kimia itu bisa kita lakukan peeling, serta untuk modalitas yang lain yang bisa kita lakukan untuk membantu pasien melasma adalah laser dan juga dermabrasi. Jadi ini adalah metode untuk upaya-upaya untuk memecahkan pigmen, baik dengan laser, baik dengan kimiawi, baik dengan fisik mikrodermabrasi. Itu tujuannya adalah untuk memecah pigmen. Harapannya dengan pigmen yang terpecah kecil-kecil, maka ruamnya atau melasmanya menjadi seolah-olah pudar. Ini yang evlit ya, atau freckles. Nah, ini tadi yang saya bilang pada orang bule. Ini adalah faktor genetik pencetusnya. Autosomal dominan seringkali ditemukan pada orang yang kulitnya cerah. Teman saya bukan orang bule, orang Indonesia, orang lokal, tapi dia mengalami evlit juga. Biasanya laki-laki itu memiliki angka prevalensi yang seimbang untuk evlit. Manifestasinya sama berupa makula, kecoklatan atau hiperpigmentasi, ukurannya kecil-kecil ya, khasnya asimptomatis, tidak ada keluhan. Oke. Tidak ada keluhan gatal atau tidak ada keluhan nyeri, biasanya pada wajah, lengan, dan juga punggung. Etiologinya ini ternyata didapatkan mutasi pada gen penyandi MCR1 yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas melanogenesis melalui jalur CAMP. Sehingga terbentuklah pigmen phyomelanin yang eumelanin berkurang ya. Diagnosisnya secara klinis aja, jarang dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Di antaranya adalah biopsi ya. Tata laksananya tentunya dengan sunscreen, kemudian agen-agen bleaching, hidroquinon, dan lain-lain, serta fototerapi. Untuk penggunaan sunscreen ini tentunya untuk mencegah bertambah banyaknya lesi freckles atau evlit. Ini adalah lentigo, mirip ya, mirip dengan evlit, tapi lokasinya sekali lagi dibedakan. Jadi kalau evlit itu memang di area wajah, sedangkan lentigo ini seringkali pada bagian ekstremitas, ada juga yang di wajah, ada juga yang di kepala. Ini biasanya pada orang-orang tua, bukan atau tidak dipengaruhi oleh paparan sinar UV. Jadi memang karena seringkali muncul secara spontan pada orang tua saja. Untuk menghilangkan memang sulit karena eh, apa ya? Meskipun dihilangkan karena ini adalah aging, tanda aging, maka dia akan tetap muncul. Jadi yang berusaha dihilangkan belum selesai, muncul yang baru. Jadi seolah-olah sulit ditata laksana. Berikutnya adalah ini tadi yang lentigo ini ya, hampir sama dengan evlit ya, dengan bleaching agent, kemudian bisa dilakukan laser dengan harapan laser chemical atau misalkan cryo dengan harapan pigmennya tersebar atau pecah atau mungkin justru pigmennya menghilang gitu. Cuman kalau banyak kayak gini ya mau dilakukan laser ya lumayan ya. Untuk berikutnya adalah hiperpigmentasi atau hipopigmentasi pasca inflamasi. Jadi kulit kita kalau mengalami peradangan maka terjadi perubahan pigmentasi sebagai
salah satu bentuk wound healing atau proses penyembuhan luka. Kalau untuk reaksi ini dapat terjadi pada semua jenis kulit, semua jenis warna kulit, ya, baik itu tipenya maupun warnanya. Untuk etiologinya sendiri, yaitu adanya stimulus eksogen yang menyebabkan perubahan pigmentasi dari sel keratinosit yang mengalami trauma tadi. Jadi untuk proses pasca inflamasi itu ada tahapannya. Bisa jadi prosesnya terjadi hipopigmentasi dulu, lalu kemudian terjadi repigmentasi. Tapi ada juga yang bentuknya langsung hiperpigmentasi. Hanya saja nanti seiring dengan berjalannya waktu, lesi tersebut akan membaik dan bisa kembali ke kulit normal. Tapi memang untuk kembali ke kulit normal ini waktunya sangat bervariasi ya, tergantung dari kemampuan individu dan proses penyembuhan yang terjadi pada individu tersebut gitu, karena berbeda-beda. Ini yang mekanismenya belum diketahui dengan pasti, tapi yang jelas pada proses penyembuhan luka atau pasca inflamasi itu terjadi aktivitas melanosom yang berlebih, aktivitas melanin yang berlebih sehingga didapatkan hipermelanosis baik pada epidermis maupun dermis. Tandanya apa? Yaitu peningkatan produksi dan transfer melanin ke keratinosit. Kemudian pada bagian dermis ini untuk yang hipopigmentasi itu karena adanya edema interseluler sehingga akses melanosit menuju ke keratinosit yang mengalami edema ini juga berkurang. Kemudian karena adanya trauma, maka terjadi respon homeostasis. Jadi kalau ada trauma pada kulit kita itu merupakan sinyal untuk melanosit supaya memproduksi melanin lebih banyak. Dengan harapan ini bisa melindungi kulit gitu ya. Makanya kenapa terjadi hiperaktivitas dari keratinosit untuk memproduksi melanin. Ada beberapa penggolongan, jadi ada chromatic tendency. Jadi di sini keratinosit ini untuk hiperpigmentasi ya. Ada kemampuan dari keratinosit untuk menerima kelebihan dari melanin. Nah, tentunya ini akan menentukan bagaimana nanti hiperpigmentasi pasca inflamasinya. Ya, begitu juga adanya keratinosit growth factor dan ini berpengaruh pada pengambilan melanosomnya. Bisa jadi nanti hiperpigmentasinya itu akan lebih mudah hilang pada kondisi seperti ini. Lalu adanya mediator inflamasi yang berpengaruh. Di sini ada asam arachidonat, kemudian ada leukotrien dan ini semua berpengaruh pada hiperpigmentasi pasca inflamasi. Kalau ini adalah hipopigmentasinya, jadi adanya keterbatasan informasi mengenai mekanisme dan patogenesis sampai sekarang ya. Jadi memang cukup sulit, tapi yang jelas ini merupakan tahapan dari penyembuhan luka. Dan ini bervariasi juga. Jadi adanya kecenderungan atau tendensi untuk individual kromatik untuk masing-masing pasien itu juga berbeda-beda. Sehingga orang-orang yang memiliki sel melanosit yang rentan, dia akan lebih mudah mengalami atau hipopigmentasi. Bagaimana mengetahui seseorang itu memiliki sel melanosit yang lemah atau tidak ya? Nggak tahu. Agak susah juga menentukannya. Ini penyebab hiperpigmentasi pasca inflamasi bisa karena penyakit kulit ya, yang seringkali ditandai dengan yang seringkali terjadi pada pasien-pasien dengan peradangan kulit
Ada dermatitis atopik, ada akne vulgaris ya. Makanya kenapa kalau akne vulgaris ada bekas kehitaman. Kemudian ada dermatitis numularis. Dermatitis atopik itu pasiennya sering datang dengan keluhan bercak-bercak kehitaman di kakinya yang kelihatan jelek gitu ya. Itu karena memang proses penyembuhan lukanya. Kemudian bisa karena infeksi dan bisa karena faktor yang lain diantaranya adalah luka bakar. Kemudian prosedur laser sendiri jika dilakukan dengan tidak hati-hati atau tidak dengan kemampuan yang baik maka dapat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Untuk yang hipopigmentasi sama juga ya. Jadi ada dermatitis kontak, ada dermatitis atopik, itu bisa terjadi hipopigmentasi pada proses penyembuhannya. Ini contoh lesinya, jadi ini apa namanya di punggung, jerawat punggung, pasca jerawat punggung. Kemudian ini yang di paha, ini dermatitis atopik, pasca dermatitis atopik. Jadi proses penyembuhannya hiperpigmentasi dulu. Yang perlu diingat bahwa lesinya berupa makula kecoklatan dengan batas yang tidak tegas. Kalau apa namanya melanosisnya tertumpuk di epidermis, maka gambarannya kecoklatan. Sedangkan melanosisnya yang di bagian dermis, maka warnanya agak keabu-abuan. Ini yang hipopigmentasi ya. Ini kalau ini bekasnya. Kalau ini pityriasis alba, bekasnya pityriasis alba. Kalau yang di punggung ini kayaknya habis pemphigus vulgaris ya. Oh, LE. Untuk DD-nya yang hiperpigmentasi bisa akanthosis nigricans itu mungkin kalian pernah tahu kalau ada orang yang gemuk kemudian lehernya gelap gitu ya. Itu namanya akanthosis nigricans. Kemudian bisa melasma, bisa pityriasis versicolor. Lalu ada hipopigmentasi pasca inflamasi, contohnya pityriasis alba, pityriasis versicolor, MH juga, vitiligo. Dan pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah lampu Wood, kemudian pemeriksaan KUH ini tentunya untuk menyingkirkan diagnosis banding, karena tadi salah satu DD-nya adalah pityriasis versicolor. Jadi dilakukan pemeriksaan KUH, kalau ternyata hasilnya positif ada spaghetti and meatball, maka itu adalah suatu pityriasis versicolor, bukan hipopigmentasi. Lalu biopsi tentunya. Prinsip penata laksanaannya adalah mengidentifikasi penyebab dulu, kemudian memberikan tata laksana untuk proses inflamasi yang mendasari supaya tidak berulang lagi, lalu memberikan proteksi sinar UV dan menghindari penggunaan bahan-bahan atau obat-obatan yang bisa mempengaruhi pigmentasi. Untuk lesi yang minimal itu hitungannya bisa minggu sampai bulan ya, hilangnya atau membaiknya. Sedangkan untuk lesi yang luas dan penyebabnya lebih berat, itu hitungannya bisa bulan sampai tahun. Saya pernah kena apa ya? Kena air panas waktu di kereta makan mie instan gitu ya. Lalu sampai sekarang itu sudah kejadian bertahun-tahun yang lalu, bekasnya masih ada, masih belum hilang sama sekali. Karena memang ya itu ya prosesnya bersifat individual. Untuk tata laksananya ini yang hidroquinon topikal ini masih merupakan standar baku emas untuk tata laksana hiperpigmentasi. Kemudian asam azelaic ini hiperpigmentasi ya. Untuk chemical peeling bisa dilakukan dengan asam glikolat, asam salisilat atau TCA. Kemudian untuk terapi modalitas yang lain bisa menggunakan laser atau light based terapi, contohnya adalah IPL. Ini yang hipopigmentasi dapat diberikan kortikosteroid potensial sedang, kemudian pemberian kalsineurin inhibitor ini yang paling sering digunakan, dan juga psoralen. Kemudian untuk yang modalitas yang lain bisa diberikan fototerapi, laser excimer, tadi yang sudah saya sampaikan saya gunakan untuk pasien saya vitiligo, kemudian PUVA oral, dan juga kamuflase kosmetik. Ini adalah komplikasinya tergantung dari proses inflamasi yang mendasari, kemudian ada tidaknya penyakit sistemik yang didapatkan seperti SLE. Kalau tentunya kalau ada penyakit sistemik ya walaupun diobati satu yang lainnya pasti bisa muncul lagi gitu ya. Kemudian prognosisnya ini lebih baik dibandingkan dengan kelainan pigmentasi yang lain dan juga kelainan pigmentasi yang terjadi pada dermis.
Jadi kalau hiperpigmentasi atau hipopigmentasi pasca inflamasi itu memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan penyakit seperti lentigo, melasma, freckles, kemudian vitiligo itu lebih sulit ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kurang kelainan rambut? Ayo, silakan. Yes, boleh. Jadi tergantung ini ya, bleaching agentnya ya. Kalau hidroquinone itu dia akan memecah atau mengganggu metabolisme pembentukan melaninnya. Jadi kan tadi ada tirosin, kemudian apa namanya diolah oleh hormon tirosinase, kemudian menjadi dopa. Nah, dia bekerja di situ. Begitu juga dengan seperti glutathione gitu ya. Nah, hanya saja apa? Memang karena penggunaannya topikal, jadi kayak hidroquinone itu sampai sekarang itu tidak ada hidroquinone yang digunakan sistemik, yang ada adalah topikal. Nah, hanya saja responnya itu akan berbeda-beda tergantung dari lokasi dari pigmentasinya, gitu ya. Pertanyaan berikutnya apa tadi? Apakah? Mm-mm. Oh iya. Oh iya, jadi sebenarnya manusia itu kita itu memproduksi dua-duanya. Cuman mana yang dominan itu yang dipengaruhi oleh genetik. Jadi kalau kayak kita itu yang paling banyak adalah yang pheomelanin gitu. Kalau orang-orang bule itu yang banyak eumelanin gitu. Tapi dua-duanya dihasilkan. Cuman mana yang dominan itu tergantung dari apa genetik. Sih ya, sebentar. Sorry. Terus sudah cukup terjawab? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Belum? Kalau belum, kita lanjutkan pada kelainan rambut. Ya, sorry. Terus ini kelainan rambut ya. Nah, ini rambut kita. Jadi, rambut kita itu kalau dipotong melintang, maka ini susunannya. Rambut kita itu diikat oleh salah satu otot, namanya adalah eh, musculus erector pili. Erector itu apa ya? Erector itu pengkontraksi, pili itu rambut. Kemudian rambut kita ini eh, juga didapatkan muara dari folikel rambut kita ini didapatkan muara dari kelenjar sebasea. Lapisan-lapisannya ada yang bagian paling luar sampai ke bagian dalam.
Jadi ini bagian-bagiannya, ini adalah inferior segment, kemudian ini yang dikatakan bulk, di mana didapatkan sel-sel apa tadi itu, sel-sel stem cell, kemudian ini adalah bagian matriksnya. Yang ini isthmus, yang ini adalah infundibulum, mulai dari keluarnya rambut di permukaan kulit. Nah, untuk lapisannya sendiri, ini ada yang bagian inner, ada yang bagian outer root sheath. Sebenarnya rambut itu adalah perpanjangan dari atau modifikasi atau apa namanya ya, sel epidermis kita. Jadi ini sebenarnya sel epidermis. Jadi ini dari kulit yang sebelah sini turun menjadi masuk ke bagian dalam nih ya. Ini adalah sel epidermis kita. Basal membrannya di bagian dasar ini. Nah, di sini ada papila hair papila namanya, dan di sini ada sel-sel stem cell dan juga sel melanosit. Ini makanya ini yang memberikan pewarnaan pada rambut. Ketika sel melanosit yang di folikel rambut menghilang, maka terbentuklah gangguan pigmentasi pada rambut. Bisa vitiligo, bisa uban ya. Kemudian ini kutikula-kutikulanya ya. Jadi pada bagian ini namanya medula, ini korteks. Ini adalah modifikasi dari sel keratinosit. Ini ada beberapa lapisan inner root sheath-nya, dan ini yang nanti bisa menyebabkan rambut kita itu bisa terinfeksi pada bagian dalamnya, karena memang ada beberapa mikroorganisme yang bisa menembus sheath ini. Contohnya adalah Tinea capitis. Untuk rambut kita itu umurnya, jadi rambut kita itu kan ada ribuan jutaan helai ya di kulit kepala, dan itu umurnya itu berbeda-beda. Ada yang eh, umurnya itu menunjukkan rambut kita itu ada di fase mana. Nah, fase ini adalah fase siklus pertumbuhan rambut. Untuk fasenya ada fase anagen, ada fase telogen, dan ada fase katagen. Fase anagen ini yang paling panjang. Jadi rambut di kepala kita ini yang masih ada nempel itu ada di fase anagen. Umurnya 2 sampai 6 tahun. Tapi ketika dia akan lepas, maka dia akan masuk ke dalam fase katagen. Kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Lalu setelah melewati fase lepas tadi, ada fase telogen, di mana dia akan tumbuh menjadi rambut baru. Nah, eh, rambut kita itu, ini yang menunjukkan kebesaran Allah juga ya. Rambut kita itu umurnya berbeda-beda. Tapi setiap hari pasti akan ada yang rontok. Nah, yang rontok itulah yang ada di fase katagen. Kerontokan rambut yang terjadi secara normal dalam sehari itu 50 sampai 100 helai. Jadi jumlah itulah yang rambut kita yang ada di fase katagen. Artinya dia akan lepas gitu ya. Lalu akan mulai tumbuh, akan memasuki fase telogen, kemudian dia akan masuk ke fase anagen untuk menggantikan rambut yang lain. Jadi rambut kita tidak pernah habis, mulai dari kecil sampai setua saya ini, itu ada siklus ini. Meskipun nanti jumlahnya akan berkurang sesuai dengan genetik. Jadi biasanya pada orang-orang yang tua, usia saya sudah mendekati 50 tahun, maka jumlah rambut yang ada pun juga akan berkurang. Makanya mungkin rambut saya dulu waktu masih muda tebal sekali gitu ya. Makin tua makin menipis karena memang dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi rambut yang tetap nempel itu akan berada pada semua fase ini. Ini adalah prosesnya. Jadi secara secara ini diperbesar ya, bagaimana sih sebenarnya rambut itu pada setiap fasenya. Jadi pada saat fase anagen ini ada beberapa tahap sebenarnya, tahapannya banyak, dan kalau dipersingkat itu boleh nanti kalian baca sendiri ya. Ini tidak nutut. Nah, ini yang kalau kita lihat ini rambut yang ada di kulit kepala kita. Jadi sebagian besar ini ada di fase anagen, sebagian kecil katagen, dan ada di sebagian lebih banyak dari katagen ini adalah fase telogen. Yang ini dia mulai tumbuh gitu ya. Kelainan rambut itu bermacam-macam.
banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah faktor lokal, maksudnya terjadi pada kulit maupun folikel rambutnya sendiri. Kemudian penyakit kulit yang sifatnya generalisata atau seluruh tubuh, dan penyakit sistemik ini adalah adanya penyakit sistemik yang mempengaruhi pertumbuhan rambut. Apa saja kelainannya? Bisa meliputi warna rambut dan juga teksturnya, biasanya karena kelainan endokrin dan adanya defisiensi besi, kemudian adanya kerontokan rambut dan atau sebaliknya, justru rambut yang tumbuh berlebihan. Untuk pemeriksaannya tentunya tetap ya dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Kalau untuk anamnesis itu sama onsetnya mulai kapan, kemudian rambut rontoknya di mana saja, apakah di kepala atau di area tubuh yang lain. Misalkan, oh rontok semua dok, mulai dari kepala, alis, kemudian bulu mata, kumis, nggak ada semua gitu. Kemudian durasinya bagaimana, tetap ya anamnesisnya sama. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik tentunya ada pemeriksaan fisik khusus rambut. Dalam hal ini adalah full test, ini yang penting, yang bisa dipelajari, dilakukan dengan cara yang sederhana. Dilakukan pencabutan rambut dengan area tertentu, lalu kita hitung dari jumlah rambut yang kita tarik itu berapa persen yang rontok. Nah itu kita hitung prosentasenya. Kemudian selain batang rambutnya, kita juga periksa kulit kepalanya, apakah ada kelainan di situ, apakah ada perubahan warna eritema, kemudian ada skuama, ya skuama itu ketombe, kemudian apakah ada peradangan, karena memang di area kulit kepala itu ada, atau area yang berambut itu ada folikel rambut, maka kelainannya seperti yang kemarin saya jelaskan, ada folikulitis atau tidak. Kemudian apakah ada scar atau tidak, ya itu yang diamati pada kulit kepala. Ini adalah sebentar kok ketutupnya ini ya. Gimana nih? Ini ya agak susah nih. Untuk evaluasinya sendiri, ya, oke. Untuk evaluasinya sendiri itu tentunya harus holistik. Contoh ini, misalkan jumlah rambut yang berkurang atau kerontokan rambut. Tentunya kita harus tahu apakah ada faktor genetik atau tidak. Pada kondisi alopecia androgenetik ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Dilihat usianya, kemudian dilihat riwayatnya, ya, apakah ada keturunan atau tidak. Nah, ini untuk menegakkan alopecia androgenetik. Kemudian, kalau misalkan ini contoh yang evaluasi hair loss, kemudian yang kerontokan rambut yang lain, misalkan tidak ada riwayat keturunan, tapi kemudian ada kerontokan rambut, tentunya harus dilihat apakah ini sifatnya akut atau kronis gitu. Kemudian dilihat onsetnya juga berapa lama. Kemudian ditegakkan dengan pemeriksaan hair pull test, dievaluasi. Nah, tentunya kita harus paham juga kapan kita melakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Contoh, apakah perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, hormonal, dan lain-lain ya. Ada beberapa kondisi penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi, tapi manifestasinya kerontokan rambut. Contohnya adalah sifilis ya. Jadi kalau pada sifilis itu salah satu penyakit infeksi menular seksual yang manifestasinya juga salah satunya di rambut. Ini apa saja sih sebenarnya perubahan pada rambut yang dikatakan bisa berupa kelainan? Bisa karena pigmentasinya, warnanya, bisa karena faktor genetik. Ada yang punya uban secara genetik, jadi masih muda sudah ubanan ya. Kemudian adanya vitiligo tadi, kelainan pigmen, dan juga adanya alopecia areata. Dikatakan sebenarnya kalau alopecia areata ini kebotakan, tapi bisa terjadi perubahan pigmen juga pada alopecia areata. Kemudian teksturnya, apakah rambutnya jadi kusam, kasar, dan juga menjadi keriting, itu juga bisa ya. Lalu selain pada rambutnya, kulit kepala, ini kulit kepalanya yang normal, ini yang abnormal, di mana yang abnormal ini seringkali ditemui adanya scar,
atau penebalan atau peradangan. Untuk yang kulit kepalanya normal, kalau kebotakannya atau kerontokannya difus, maka dapat ditemukan pada kondisi ini, telogen effluvium, kemudian penyakit tiroid, dan lain-lain. Ada SLE ya. Kalau ada kerontokan yang localized itu biasanya kelainannya adalah alopecia areata, bisa traksi, ada trichotillomania, ini adalah kelainan psikis ya. Saya bukan bilang kelainan jiwa, tapi kondisi psikis yang bisa berpengaruh pada seseorang untuk mencabuti rambut kepala pada beberapa area tertentu. Nah, itu harus dievaluasi juga. Kemudian kalau scalp-nya abnormal, itu contohnya pada tinea capitis, psoriasis, dermatitis seborrheic, dan juga discoid LA. Ini alopecia areata, yaitu kerontakan rambut yang sifatnya genetik dan dipengaruhi oleh respon imun. Seringkali muncul spontan ya. Jadi tiba-tiba muncul, tapi bisa juga dicetuskan oleh misalkan sakit keras, kemudian stres yang berlebihan, itu juga bisa. Nah, biasanya kelainannya ini terjadi pada rambut yang berada pada fase anagen. Umumnya laki-laki sama dengan wanita kejadiannya dan bisa terjadi pada semua umur. Jadi bisa terjadi pada anak-anak, bisa juga terjadi pada orang dewasa. Manifestasi klinisnya yaitu adanya kebotakan dengan area localized dan tidak disertai dengan scarring. Jadi kulit kepalanya halus. Dan sifatnya ini mendadak seringkali. Didapatkan tanda eksklamasi. Jadi ada patahan rambut pada pada area kebotakannya. Untuk etiologinya sampai sekarang belum jelas, tapi memang ada beberapa kondisi yang ditengarai menjadi penyebab, yaitu infeksi yang lama, kemudian stres. Tapi kalau pada anak-anak seringkali memang muncul spontan. Bisa terjadi alopecia areata saja, jadi ukurannya berbentuk oval atau bulat gitu ya. Ada yang terjadi pada seluruh rambut kepala hilang. Ada juga yang terjadi pada seluruh rambut tubuh. Ini mulai dari kepala, alis, kumis, terus aksila dan juga pubis. Dan ada juga yang pada bulu matanya saja atau oviasis. Ini saya pernah mendapatkan pasien seorang mahasiswa FKH kedokteran hewan yang mengalami alopecia totalis ya. Jadi hampir seluruh rambut kepalanya hilang, perempuan ya. Ini penyebabnya karena memang pemeriksaan yang penunjang yang disarankan cukup banyak dan mahal. Jadi waktu itu tidak tercapai, sampai sekarang belum diketahui. Tapi yang jelas kondisinya itu jadi dia naik turun ya. Naik turun, kadang membaik, kadang memburuk. Seringkali memburuk pada saat dia stres dan ketika dia melakukan diet. Jadi dia melakukan diet ekstrim, intermittent fasting atau ya. Saya lupa gitu ya. Tapi pada saat diet itu alopesianya kambuh lagi. Jadi rupanya asupan nutrisinya sangat kurang sehingga tubuhnya mengalami stres. Pada alopecia areata ini bisa sembuh spontan memang. Jadi kalau areanya tidak luas, terlokalize gitu ya, ada yang ukurannya cuma diameter 5 cm gitu, nanti membaik sendiri itu ada. Tapi yang cukup mengganggu ketika terjadi secara luas. Nah, ini yang kasihan pasiennya sih ya. Nah, ini kalau yang totalis, jadi hilang seluruh rambut kepalanya. Kalau pasien saya kemarin seperti ini, jadi dia lepas gitu ya, rambut bagian belakang kepalanya hilang. Adalah ini yang localized, jadi alopecia areata, diameternya cuma sebesar uang koin saja. Tapi saya belum menemukan yang universalis, jadi belum ada yang sampai hilang semuanya. Tapi kalau yang totalis sudah pernah ketemu. Untuk penegakan diagnosisnya secara klinis saja, jadi anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Tidak membutuhkan pemeriksaan penunjang yang lain kecuali tadi. Kalau terjadi secara luas gitu ya, kita ingin mengetahui penyebabnya apa supaya kita bisa mengontrol faktor yang lain. Karena memang seringkali didapatkan pada kondisi misalkan ada infeksi sitomegalovirus, kemudian ada
autoimun. Nah, itu kita tegakkan dulu, kita singkirkan dulu, baru kita bisa memberikan tata laksana. Ini diagnosis bandingnya. Kalau yang localized tadi bisa tinea capitis, bisa trichotillomania, bisa atrichia ini kalau memang tidak tumbuh rambutnya ya, karena faktor genetik. Untuk tata laksananya tergantung dari luas kebotakannya, kemudian durasinya dan usia pasien. Biasanya kalau lokasinya kecil itu bisa hanya diberikan tata laksana topikal saja, diberikan steroid potensi kuat, kemudian bisa dilakukan injeksi juga intralesi dengan menggunakan kortikosteroid atau menggunakan topikal minoxidil. Tapi kalau luas seperti pasien saya, maka saya berikan terapi sistemik berupa kortikosteroid. Kalau NUVB itu berupa penyinaran atau terapi kombinasi, baik itu topikal maupun sistemik, jadi dikombinasi. Usia pasien juga menentukan ya, jadi kalau misalkan usianya kurang dari 10 tahun, maka hanya diberikan terapi topikal saja. Tapi kalau usianya lebih dari 10 tahun, maka tergantung dari luas kebotakannya. Kalau cukup luas ya bisa dipikirkan terapi sistemik. Berikutnya adalah telogen effluvium. Ini adalah kerontokan rambut yang apa namanya sifatnya difus, jadi batasnya tidak tegas. Biasanya eh, sama, jadi yang mengalami kerontokan adalah rambut fase anagen atau eh, dalam kondisi rambut yang fase telogennya itu prematur. Jadi fase anagennya memendek, sudah masuk ke fase telogen gitu. Untuk pencetusnya bisa karena kehamilan, pasca melahirkan, kemudian bisa karena obat-obatan, diet ya, penurunan berat badan karena memang asupan nutrisinya sangat berkurang, kemudian kelainan endokrin, penyakit sistemik yang lain, dan juga pembedahan. Untuk pemeriksaannya, eh, kumpulkan rambutnya selama 1 sampai 2 minggu. Jadi rambut yang rontok tadi dihitung dalam per hari, dimasukkan di dalam kantong plastik, kemudian dihitung apakah memang terjadi kerontokan yang signifikan atau tidak. Kemudian karena memang sifatnya difus, jadi kita tidak tahu kadang-kadang apakah ini benar-benar telogen effluvium atau sebenarnya kerontokan biasa. Nah, itu yang harus kita catat. Kemudian diagnosis bandingnya bisa alopecia areata atau alopecia androgenetik. Terapinya topikal saja kalau karena ini biasanya tidak terlalu apa ya? Ya memang manipis rambutnya, tapi bukan yang terus kelihatan banget ya. Beda dengan alopecia areata yang kelihatan banget bentuknya bulat gitu ya. Karena hilang semua rambutnya. Jadi biasanya diberikan terapi minoxidil topikal yang dikombinasi dengan tata laksana penyinaran, terus diminta untuk berjemur, makan nutrisi yang cukup, diberikan suplemen seperti itu. Ini ya. Jadi effluvium ada telogen effluvium dan ada anagen effluvium. Sebenarnya ini agak sulit membedakan. Hanya saja kita harus lebih teliti. Ada alat namanya trichoskopi itu yang bisa membedakan, tapi tidak semua center memiliki. Jadi kita cukup ini aja menghitung rambut yang rontok aja. Ini alopecia androgenetik. Ini adalah kebotakan yang diturunkan. Dikatakan pattern baldness karena memiliki pola yang khusus pada laki-laki dan wanita berbeda-beda. Penyebabnya adalah karena ada miniaturisasi rambut terminal. Jadi rambut terminalnya itu mengalami pengkerdilan. Jadi fase anagennya juga memendek. Dan ini sifatnya dependen hormon androgen. Dapat muncul pada usia 20-an. Tapi ada juga yang muncul usia 30 bahkan 40 gitu. Bisa terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Kalau pada perempuan, ini dikatakan dapat terkait dengan faktor nutrisi. Jadi bisa muncul lebih cepat kalau dia ada defisiensi nutrisi. Untuk manifestasi klinisnya, ini karena polanya tertentu. Kalau wanita berdasarkan kriteria Ludwig, sedangkan pada laki-laki berdasarkan kriteria Hamilton. Untuk diagnosis bandingnya tentunya ya alopecia yang lain, bisa alopecia areata maupun telogen effluvium. Ini kalau pada
laki-laki ya. Jadi kriteria Hamilton biasanya muncul pada bagian tengah dulu, lalu melebar dan kalau yang laki-laki bisa disertai dengan kemunduran garis rambut ya, dan akhirnya menyatu. Ini kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan kayak kriteria Ludwig sama di bagian sentral juga, cuman memang jarang sekali sampai hilang rambut depannya. Jadi bagian tengah saja, tapi rambut depannya masih ada. Ini kalau pada laki-laki, jadi lebih difus, tapi lebih memiliki pola dibandingkan dengan telogen effluvium tadi ya. Kalau pada wanita memang lebih sulit dibedakan karena mirip sekali dengan telogen effluvium, lebih difus ya. Untuk tata laksananya tergantung dari luasnya memang dan progresivitas. Jadi biasanya kita kombinasi antara terapi topikal dengan menggunakan minoxidil kalau pada wanita 2,5%, kalau pada laki-laki 5%. Kemudian bisa diberikan finasteride sistemik, tapi ini kita pikirkan untuk laki-laki usia reproduktif karena efek sampingnya adalah impotensi. Dan yang apa namanya ada beberapa eh, apa namanya upaya untuk membuat tata laksana yang topikal yang isinya adalah minoxidil dan finasteride. Jadi berupa sediaan topikal gitu ya. Terus yang perlu diingat adalah bahwa rambut ini tata laksananya cukup lama ya, minimal 6 bulan. Kenapa? Karena tadi mengikuti siklus pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalkan dilakukan tata laksana selama 1 bulan hasilnya belum ada, bisa jadi itu memang belum belum tercapai. Karena memang tata laksana itu kita lakukan minimal 6 bulan. Kalau tadi itu kebotakan, yang ini adalah pertumbuhan rambut yang di luar area. Ada hirsutism, ada hipertrichosis. Hirsutism itu adalah tumbuhnya rambut terminal dengan pola pria pada wanita. Jadi wanita, tapi dia memiliki pola pertumbuhan rambut di area-area pria, misalkan di jambang, kemudian di dada, kemudian apa ya, lagi ya, kumis gitu ya. Itu namanya hirsutism. Biasanya didapatkan pada 5-10% wanita. Penyebabnya idiopatik, tapi bisa juga karena adanya tumor di adrenal, ovarium atau faktor hormonal yang lain. Sedangkan hipertrikosis itu adalah tumbuhnya rambut, tapi tidak mengikuti pola pola laki-laki. Jadi memang tumbuh lebih banyak aja. Ya, ini bisa karena penggunaan obat-obatan seperti glukokortikoid, kemudian fenitoin, minoxidil, penggunaan minoxidil yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan hipertrikosis. Tapi ini sifatnya reversible ya. Patologinya untuk hirsutism tadi biasanya herediter pada ras Kaukasia, Asia Barat dan juga Timur Tengah. Kemudian penyebabnya ini mekanismenya bisa karena peningkatan hormon androgen, karena tumor, peningkatan sensitivitas reseptor androgen pada folikel rambut. Ini penyebabnya ya genetik tadi itu dan peningkatan aktivitas enzimnya 5-alfa reduktase. Ini hirsutism, jadi polanya mengikuti pola pertumbuhan rambut pada laki-laki, sedangkan ini hipertrikosis. Ini kan kalau kalau alis perempuan juga punya alis gitu ya. Rambut di wajah perempuan juga punya, tapi kalau terjadi karena misalkan minum kortikosteroid dalam waktu lama, ini akan terjadi pertambahan jumlah atau populasi rambut di wajah. Ini ya, ini yang hirsutism. Jadi pola laki-laki, kalau dikatakan pola laki-laki itu ya kumis, kemudian jambang, di dada, perut, kemudian di daerah pinggang, punggung, lengan ini adalah dikatakan pola pertumbuhan rambut laki-laki. Untuk tata laksananya ya dilihat kalau misalkan ada kelebihan hormon androgen maka diberikan anti androgen. Kalau untuk apa namanya kelainan pada hormon kortikoid, maka ya tata laksananya diberikan hormon kortikoid.
dan terapi yang lain non-farmakologi yang bertujuan untuk removal, yaitu epilasi dengan menggunakan metode laser atau IPL biasanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, dokter. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah saya. Tolong saya di-share screenshot absensinya dari